warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui, saat ini kita lagi berduka di mana kapal Liberty 1 telah mengalami kecelakaan di laut di Badung, tepatnya ada di Bali. Nah, beberapa hari yang lalu Mbah Ilo sempat mengalami sebuah kedatangan sesuatu hal, kita bilang almarhumah Mbak Yu ya Mbak Ilo ya pada saat itu. Namun bisa dipercaya atau tidak, sosok tersebut memberi suatu gambaran atas terjadinya 4 kejadian yang di luar nalar. Di antaranya ada peristiwa kapal tenggelam. Nah, baru kemarin kita telah mendengar adanya kapal Liberty 1 yang tenggelam, Mbak Ilo, di mana masih ada 9 awak kapal yang kabarnya belum ditemukan. Nah, mungkin Mbak Ilo sendiri bisa menyikapinya itu bagaimana, Mbak Ilo? Silakan Mbak Ilo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenggelamnya kapal ya, Mas. Iya. Di situ yang saya dengar masih ada yang belum ketemu. Belum ketemu, Mbak Ilo. Kenapa belum ketemu? Ini menurut pandangan saya ya. Beberapa hari ini itu kemungkinan 2 orang nanti di areal tepi terdampar istilahnya, Mas. Di areal tepi laut lah ya. Tepi laut ataupun dibilang apa namanya, pinggiran pantai. Itu ada. Dan sebagian lagi itu kondisinya menurut batin saya ya, itu dia masih dibilang tenggelam Tidak. tidak, dan dia ngapung itu belum. Dia seperti ibarat kalau di lautan itu di tengah-tengah begitu. Oh gitu ya Mbak Ilo. Iya. Bakal naik itu pada hari keberapa Mbak Ilo dari sekarang mungkin? Itu lebih kurang ya menurut prediksi saya ya, itu sekitar 3 hari gitu. 3 hari. Oke. Jadi menyikapi terawangan yang kemarin Mbah alami ya, dalam sebuah mimpi kemudian didatangi sosok wanita yang Mbah Ilo bilang katanya sosok Mbak Yu ya. Bisa juga jin yang menyerupai Mbak Yu atau gimana nggak tahu. Cuman melihat dari mimpi Mbah Ilo, ternyata nggak jauh dari kita kemukakan kemarin di YouTube, sekarang sudah kejadian Mbak Ilo. Nah itu gimana Mbak Ilo? Ya itu arti kata begini, itu ramalan itu tepat. Bisikan ya Mbak Ilo? Iya. Terbukti istilahnya. Oke. Menurut Mbah Ilo, kemudian ada kapal tenggelam, ada pesawat, ada bencana seperti banjir mungkin, badai atau tsunami. Kemudian yang satu lagi gempa bumi ya Mbak Ilo ya. Iya. Nah itu gimana Mbak Ilo? Dalam waktu dekat, jangan-jangan nanti setelah kita buka ke depan umum seperti ini, dalam waktu dekat itu terjadi. Saya takut sekali loh Mbak Ilo. Ya itu semua udah kehendak Allah. Kita hanya bisa berdoa dan mohon perlindungan dari kepadanya itu. Oke. Jadi Mbah Ilo, kan ini Basarnas ya pada tepatnya saat ini lagi berjuang Mbah Ilo untuk menemukan awak kapal yang masih hilang di laut Badung Bali ya Mbak Ilo. Nah, dalam segi spiritual apakah Mbak Ilo bisa mendoakan, melakukan ritual supaya jasad ke-9 korban yang kabarnya belum ditemukan itu segera ditemukan gitu Mbak Ilo? Insya Allah di sini saya bantu ritual dan saya bantu doa. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini dapat diketemukan semua. Oke.
Yang Mbah Hilo lihat dari kejadian kapal tenggelam Liberty 1 ini, ada hal mistis nggak Mbah Hilo yang membuat kapal itu tenggelam? Ya, namanya mistis ya ada juga, Mas. Karena itu lautan, Mas. Sedikit banyaknya para penunggu laut itu ya meminta korban. Iya. Tapi kan baru kemarin nggak jauh-jauh banget Mbah Hilo, waktunya dari kapal Nanggala yang tenggelam loh. Ini masih di Laut Bali juga kan berarti? Ya, karena begini, itu penguasa laut ini sangat beda sama penguasa jin penghuni daratan. Daratan beda. Bedanya gimana? Mbak Ila tolong jelaskan dong. Nah, karena kalau di laut ini dia lebih kepada Kanjeng Ratu Kidul, Mas. Ini Laut Bali Mbak Ila? Iya, mau Laut Bali, namanya Laut Bali, Laut Sumatera, Laut Jawa, Laut apa, itu dikuasai oleh Ratu Kidul, Mas, atau Nyai Bloro. Makanya saya tanya tadi Mbak Ilo, kan baru kemarin juga yang kapal tenggelam, kemudian kapal Nanggala tenggelam, sekarang kapal Liberty 1. Jangan-jangan nggak lama lagi ada kapal juga yang tenggelam gitu. Karena namanya lautan Mbak Ilo, kalau udah terjadi sesuatu di tengah lautan, bukan cepat kan ibaratnya kapal-kapal yang sekitar untuk membantu. Sehingga mereka ini sudah kelelahan menunggu pertolongan, kemudian sudah pasrah dan terjadilah seperti itu Mbak Ilo. Nah, apa sih sebenarnya Mbak Ilo kalau dari kacamata spiritual yang Mbak Ilo lihat dari laut itu, selain meminta tumbal, apakah ada sisi-sisi laut yang harus dihindari? Itu biasanya seperti di Pulau Jawa begitu ya, yaitu mengadakan ritual begitu di pinggir laut. Kemudian di daerah sana ya itu kita belum terlihat gitu begitu. Tapi kan ini kejadian berulang dan terus berulang Mbak Ilo di Laut Bali gitu loh. Nah, yang arti kata ya menurut pandangan saya begitu ya, itu dia banyak meminta korban gitu. Banyak meminta korban sampai kapan Mbak Ilo kira-kira? Ya, sampai istilahnya begini ya, sampai ya kita ini iman kita ataupun apa kita kuat gitu, jadi mereka itu tidak goyah untuk menggoncang jiwa kita ataupun mempengaruhi diri kita gitu, sehingga kita tidak dijadikan tumbal untuk mereka. Kita kan nggak tahu Mbak Ilo, bahwasanya di kapal itu orangnya gimana kita nggak tahu. Apakah yang menjadi korban itu tidak beriman kepada Allah, kita juga nggak tahu. Ya, memang nah, yang kita pasti tidak tahu. Di antara mereka tentunya kita yakinin mungkin semuanya beragama, semuanya beriman. Nah, namun hal ini terus berulang Mbah Ilo, terus berulang dari kapal 1, kapal 2, kejadian terus di areal Bali, Laut Bali gitu loh Mbah Ilo. Ya, fenomenanya begini ya, memang semua itu kembali kepada Allah. Jadi kalau menurut saya, bagi di daerah dekat lokasi kejadian, mungkin ya kalau memang ada seorang ritual di sana, seperti memiliki indera keenam atau memiliki kesaktian begitu ya, mohonlah komunikasi dengan para penghuni-penghuni itu, sehingga jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi begitu. Saya kira banyak Mbak Ilo di sana seorang spiritual Ya. Terlebih lagi warga Balinya di sana kan penganut apa ya, Hindu Buddha ya. Begini keadaan banyak sih banyak, karena mungkin ya tidak meminta bantuan kepada dia atau minta tolong begitu Mas. Jadi mereka itu ya mengabaikannya saja. Cobalah bekerja sama para spiritual itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Jadi untuk ritual-ritual Mbak Ilo, saya kira untuk di wilayah Bali sudah banyak Mbak Ilo. Hampir mungkin tiap sore mereka itu datang ke pinggir laut, kemudian melakukan ritual-ritual keagamaan ya Mbak Ilo, tepatnya di pinggir laut. Nah makanya saya heran juga kenapa sih Mbak Ilo bilang tadi
laut itu kok meminta tumbal gitu, padahal kalau untuk ritual dan doa untuk warga Bali sendiri sering loh Mbak pinggir Ya, laut itu. sering sih sering, mungkin tidak tepat pada sasarannya ataupun tidak berkomunikasi gitu Mas Den. Kita kan yang namanya makhluk ini kan antara kasat mata dan yang terbuka mata begitu ya, istilahnya yang awam gitu. Nah, jadi kita ini bisa berkomunikasi sehingga mereka ini macam mana dibilangnya, agar supaya tidak meminta korban lagi begitu. Ya. Nah, mereka kan hanya melakukan ritual saja seperti tolak bala begitu. Nah, yang saya maksud ini berkomunikasi kepada penunggu itu ya, jangan sampai meminta korban lagi. Nah, itu yang saya terapkan di sini. Ya udah. Mbak Ilo, izin nanti kita istilahnya bisa ritual nggak Mbak Ilo? Dari jarak jauh mendoakan tidak terjadi lagi seperti kapal yang tenggelam dan merenggut korban, dan mendoakan para korban yang belum ditemukan agar segera ditemukan. Ya. Bisa ya? Bisa. Nanti Mbak Ilo, tapi Ya, nanti ya. setelah ini nanti kita akan melakukan ritual, yaitu maupun di area laut ataupun sungai. Yang jelas itu sungai, nanti tujuannya ke laut juga. Iya. Nah, di situ kita akan ritual untuk mempermudah untuk menemukan para korban gitu. Oke, siap Mbak Ilo, siap. Oke Mbak Ilo, silakan ditutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.